Ini dia. Terima kasih sudah pada datang ya. Terima kasih sudah meramaikan karena apa? Karena ini akan panas sekali dan tentunya kita akan segera masuk untuk round kita yang pertama, So Survivors. Ini dia game pertama kita yang akan menjadi pembuka, yang akan menjadi bukti, yang akan menjadi harapan pertama untuk ke-12 tim di sore hari ini. Yes, dan kita sudah melihat ada pergerakan dari daerah Rimna menuju ke Riverside Bigan. Ya. What you have in mind? Pertempuran di awal ternyata sudah ada pergerakan dari Island of Gods yang sedikit mengalah seperti biasanya. Mereka masuk ke area hangar, kebetulan Blue Zone juga, dan bertemu dengan satu player dari Tang City Esports yang harus ternyata satu player dari Island of Gods tertekan, bahkan dua-duanya harus terjatuh. Hanya satu orang saja, Riz, yang berhasil menangani dua player dari Island IOG. of God sekaligus, dan kali ini merupakan salah satu gameplay yang sangat efektif bisa gue bilang untuk TCE, karena mereka sendiri benar-benar melakukan split positionnya dengan sangat bagus, mendapatkan 2 poin eliminationnya juga. Sementara hari ini masih ada pertarungan yang cukup sengit di daerah pick nih, Bigan. Nah, di area pick juga ternyata seperti biasa bertemu lagi dua naga kita. Naga yang real dan juga naga mitologi katanya kalau kata orang-orang. Rosman sudah mulai cukup terancam juga, terkena satu buah sense shockwave yang dikirimkan dari Dranik. Sudah mulai masuk ke arah dalam. Rosman harus terjatuh di tangan seorang mal, sementara Aura Ignite sisa playernya harus melarikan diri. Yes, bakal coba untuk melarikan diri terlebih dahulu ke daerah kota tua, dan kali ini justru teman-teman dari Dragon Phoenix mereka bakal menguasai sebagian besar dari pick, karena ternyata teman-teman dari Aura cepet banget memutuskan untuk melakukan movingnya nih. Nah, karena untuk dari Aura sendiri mungkin posisinya udah terlanjur terlalu jauh juga, sementara Dragon Phoenix sudah lebih dulu mereka bisa menguasain area dari picknya itu sendiri. Mereka punya map awareness lebih tinggi untuk menguasai area pick. Ini membuat dari Aura Ignite-nya mereka harus dipaksa mundur menuju ke area yang lainnya. Mungkin Sentosa masih bisa menjadi pilihan buat mereka. Dengan ini sudah memasuki menit kedua menuju menit ketiga. Baru masuk ke arah Sentosa, zonanya mungkin masih ada di sana. Itu bakal jadi satu kesempatan yang bagus juga buat Aura. Yes, dan ditambah juga kalau kita ngelihat, mereka lebih memilih untuk ke daerah Cape Town karena mereka tahu Cape Town merupakan salah satu daerah terujung untuk destinasi pesawat tadi, karena pesawatnya kan agak ke kiri sedikit tadi ya. Betul. Dan ini merupakan salah satu langkah yang bisa gue bilang cukup wise juga, karena kalau kita lihat sebenarnya ada teman-teman dari Void juga. Tapi teman-teman dari Aura ini nggak terlalu terburu-buru untuk masuk ke daerah dalam ya. Yap, benar, tetapi tembakan sudah dikeluarkan. Ini dia ada Alif dengan Kingfisher-nya melepaskan tembakan ke arah Aura Ignite. Dipukul mundur satu playernya menuju ke arah Sentosa, sementara masih ada juga playernya yang tetap stay di bagian luaran area Cape Town. Ini juga menurut gua nggak boleh terlalu lama mereka dari Aura Ignite khususnya berada di area orang lain yang mereka juga belum tahu di sana tuh lengkap atau enggak gitu loh timnya. Betul, dan kali ini seorang Kaing bakal coba untuk maju ke depan, udah selalu dilihat oleh seorang Rosman, bakal di jump shoot begitu saja duel, dan ternyata Adrian harus langsung dipulangkan menuju ke daerah lobby, tapi masih ada 2 orang tersisa dari Aura Ignite. Ya, ada sedikit pertanyaan kenapa Adrian masih ditinggalkan di area Cape Town itu sendiri, sementara satu rekannya tadi dia punya vehicle, dia cabut duluan ke bagian area Sentosanya, dan ternyata di area Sentosa pun mereka tidak menemukan titik yang begitu aman untuk melakukan reviving terhadap 2 temannya yang sudah tertag, dan bahkan tembakan sudah masuk ke area ombak. Ini dia Kings Esports. Yes, Kings Esports sudah tahu bahwa di depan ada ombak yang sedang melakukan satu uji coba kabur dari pengejaran mereka. Tapi kali ini ombak sedikit kesulitan karena seorang Dix mulai mendapatkan satu posisi dan juga angle untuk ke arah seorang ombak. Kali ini coba untuk berputar terlebih dahulu melalui sebuah perbukitan. Ini satu geng motor yang sangat-sangat mencemaskan, Bun. Mencemaskan sekali. Kita ngelihatnya cemas gitu loh. Gak tahu yang main cemas juga atau enggak itu. Aduh. Masalahnya dia datang ke Sentosa mungkin mereka prediksi ini aman gitu loh. Dan udah ujung terus di luar zona. Lolos lagi. Lolos, dia muter. Dia masuk ke Sentosa jalur tengah. Dia
balik dari Sentosa lewat jalur Pantura. Aduh ini lucu banget, ini lucu banget. Maksud gue kayak unik ya. Jarang banget kita bisa ngeliat ada orang yang naik motor masuk dari Cape Town keluar lagi. Assalamualaikum, muter balik lewat pantai masih bisa gitu. Tapi kalau kita ngeliat dari Aura Ignite sendiri dengan gak punyanya drop zone yang mereka bakal jadi tujuan utama, mereka bakal kesulitan dari segi resources nih. Bener. Ingat ini udah masuk menit kelima. Dua playernya masih belum hidup dan dua player yang masih hidupnya belum punya resource yang maksimal. Lihat, I'm God di sana bahkan belum punya glue wall sama sekali. Medkitnya cuma satu. Oke, skill aktif masih ada, tapi semakin zona menyusut, dia masih ada di luar zona, dia juga bakal butuh yang namanya medkit. Betul, dan ini bakal menjadi satu match yang cukup sulit untuk Aura kalau mereka nggak bisa dapetin resource dari orang lain. Karena kemanapun mereka bergerak, kalau dari arahnya Ombek tadi, Ombek lagi coba untuk bergerak ke daerah Cape Town lagi, itu udah di loot. Kalau kita bergeser sedikit ke daerah Kotunya, itu mereka udah loot sebelumnya. Sampai akhirnya di daerah Peak, Granixnya udah selesai nge-loot juga di sana. Jadi mereka nggak punya tempat lagi untuk melakukan yang namanya looting. Nah, dan di area Cape Town juga kebetulan di sana nggak ada yang namanya revival spot. Betul. Dan memaksa Ombak harusnya ini bergerak menuju ke area keraton untuk melakukan reviving terhadap dua rekannya. Karena kalau misalkan ngomongin kayak Ombak atau Emgatnya punya koin, mungkin dari tadi udah bisa dihidupin kali ya. Betul, harusnya ya. Tapi ini mereka coba untuk menunggu sejenak, membiarkan beberapa tim masuk dulu ke daerah zona selanjutnya sampai akhirnya bisa disecure. Karena Ombak sendiri tidak melakukan yang namanya pergerakan sama sekali nih. Dan Emgatnya juga mulai yang namanya mendekat ke arah seorang Ombek. Sementara itu belum ada peperangan yang terjadi lagi nih kan. Iya, zonanya masih bergerak menuju ke area tengah. Sementara EVOS Divine melakukan rotasi yang cukup cepat. Tidak ada lagi kontes seperti season lalu bersama dengan Iko Esports. Tetapi EVOS sadar mereka butuh poin yang lebih tinggi daripada mempertahankan harga diri kontes bagian atas. Betul. Mereka lebih milih buat masuk ke dalam zona. Mereka memilih cara yang lebih aman lagi dan mungkin mereka bakal dapetin party killnya di mid game sampai ke late game karena mereka ada di dalam zona sejauh ini. Yes, sementara itu di daerah Clock Tower sudah ada tukar tembakan di antara IOG dengan Galaxio. Sementara itu Jafra juga melakukan covering fire untuk teman-temannya. IOG berhasil dipukul mundur sedikit dan dipaksa untuk memutar kayaknya nih kan. Iya, karena memang mereka nggak berada di dalam zona, bahkan secara drop zone pun IOG mereka benar-benar nggak mau ngelakuin yang namanya early fight mengingat hanggar masih kosong. Kalau misalkan Galaxio-nya bersikeras kepisan pengen di area Clock Tower, ya udah ambil, ternyata IOG-nya ngalah ke area hanggar. Mereka stay di area hanggar, kebetulan blue zone juga dan zonanya nggak ada di hanggar. Mereka muter menuju ke arah yang lain. Naik ke arah atas, bagian atas di Bima Sakti mungkin bisa jadi checkpoint buat mereka. Ya. Dan tapi menurut lu sendiri akhirnya trademark untuk turun di sebuah drop zone itu menjadi penting gak untuk di FFML yang sekarang kan? Masih cukup penting, tapi nggak benar-benar jadi 100%. Kalau kita ngomongin soal zaman dulu, drop zone itu 100% penting banget. Karena kalau lu nggak punya drop zone, lu bakal jadi tim yang ayun-ayunan. Sekarang lu punya drop zone pun lu bisa ayun-ayunan kemana aja. Itu dia, dan cepet banget kayak perubahan-perubahan strategi dari tim-tim lain juga. Itu yang membuat akhirnya beberapa drop zone mulai ditinggalkan dan banyak tim juga yang akhirnya memilih untuk tidak memiliki drop zone tetap kecuali mereka yakin banget. Sampai akhirnya ya kita ada di titik yang seperti sekarang gitu. Beberapa tim udah mulai mengalah, beberapa tim coba untuk mendapatkan drop zone yang mungkin tim lawannya sedang tidak bermain pada matchday kali ini juga gitu kan. Bener kayak gitu-gitu tuh. Justru yang malah kita ngelihatnya nggak bisa dibaca sama tim lain gitu loh. Di matchday A ternyata dia turun di sana, matchday B dia turun di sini, dan ternyata ini nih menarik juga. Kings yang sudah melakukan looting cepat di bagian Sentosa melakukan rotasi kedua ketika zona kedua sudah mulai terlihat. Dan ini yang paling penting adalah adik-adik juga harus dengar yang ada di rumah, info zone yang ada di Sentosa itu banyak. Dan ketika zona kedua udah kelihatan, lu pakai info zone, zona ketiganya udah pasti kelihatan. Itu alasan mungkin dari Kings masuk ke bagian factory. Bisa jadi, dan yang menjadi sangat unik juga adalah sudah masuk ke menit 9, masih 12 tim dan 48 orang men. Air minum aman? Aman. Nafas aman kan? Aman. Karena fightnya bakal panjang sebentar lagi gua rasa nih. Tapi kalau kita lihat dari First Riders Eclipse sendiri, mereka masih berada di daerah peak, berbagi kompon atau berbagi daerah peak dengan 3 tim sekaligus nih. Gak disangka-sangka tiba-tiba FR pun berada di area peak yang sebelumnya bagian rumah dari labirin tersebut adalah kekuasaan dari Dragon Phoenix. Kekuasaan dari Dragonix.
sementara The Ranks yang udah pindah menuju ke bagian patahan di pick. Kalau kita kenal di season 2, season 3 itu adalah patahan aura. Yes, batu aura. Batu aura bener-bener, gue inget banget itu season 2 atau FFML. Yeah, Sekarang dihuni oleh Dranix, nggak ada lagi penghuni tetap aura yang ada di sana. Dan kalau misalkan zona ke arah sana ini bisa jadi 50-50 juga buat Dranix, karena dari bawah ancaman juga bakal datang banyak banget. Yes, sementara itu ada satu pergerakan juga dari Rosman yang sudah memberikan tembakan Nah, peringatan. loh. Ada satu pergerakan dari Aura yang bakal coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya kali ini dan dihujani oleh peluru dari teman-teman EVOS Divine. Masih bisa selamat, Adrian cukup sekarat dan harusnya mereka nggak punya banyak resource nih. Mereka baru dihidupin dua-duanya dan ingat mereka nggak punya drop zone tadi. Iya ya bener, lihat Rosman aja dia baru dihidupin, dia nggak punya glue wall sama sekali. Yes. Healing mengandalkan yang namanya treatment gun, karena gulung medkit juga pasti bakal mikir-mikir dulu kalau misalkan ngehealing pakai medkit nambah darahnya cuma 40-an. Yes, dan kali ini tembakan demi tembakan sudah mulai dirasakan. Masih bisa selamat dan merupakan salah satu keputusan yang cukup bijak karena mereka akhirnya bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Setidaknya untuk tarik nafas lagi ya. Tarik nafas lagi, betul sekali. Tak sekali, karena di luar masih ada EVOS Divine dengan gue yakin resource-nya lebih mumpuni daripada Aura Ignite. Perjalanannya lebih mulus seharusnya dari tim EVOS Divine ini juga bakal jadi ancaman ternyata. Tapi kita melihat di bagian tengahnya ada Eco Esports yang sudah mulai melepaskan tembakan ke arah Island of Gods. Yes, sudah mulai terdengar juga suara sirine yang akan memberitahu para players untuk segera bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya atau mereka bakal digigit oleh perinya zona. Di lain sisi, Abai berhasil mendapatkan seorang kaing Foni di sana dan kalau kita lihat Iko bakal coba untuk masuk tapi secara perlahan sambil mundur ke arah Bima Sakti dan narik ke daerah pick dulu kan. Iya ya, ini zonanya udah shrinking, mereka sadar mereka ada di arah luar, depan mereka ada EOG. Kalau misalkan mereka bisa menghindari terlebih dahulu dan fight di dalam zona, mungkin itu yang bakal mereka lakukan. Tapi kali ini area Factory sudah pecah sekali dan pakai Bung Skyla. Yes, di mana seorang Lindsay berhasil mendapatkan X-Joy di sana. Ahnaf juga berhasil mendapatkan satu orang, sementara seorang Dix berhasil dihidupkan kembali. Fight antara tiga tim di daerah Factory menjadi sangat penting karena mereka cukup berdekatan dengan zona selanjutnya. Siapapun yang terakhir keluar dari sini punya satu advantage, satu box yang bisa digunakan untuk bersembunyi, Bigan. Nah ini dia, bahkan satu headshot dikeluarkan seorang Kibin. Berhasil men-take down satu player dari Kings Esports T-Rex yang menjadi korbannya. Melihat kembali ke arah depan, langsung ngidupin kayaknya tuh orang, disamperin nama Kibin dari belakang pun terancam juga rupanya. Ahnaf tidak melepaskan fokusnya juga di arah belakang, masih mengancam karena Kings bisa mengambil jalan yang lain untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, Bung Skyla. Ya, sementara itu EVOS bakal berhadapan dengan satu lawannya yaitu Iko. Iko. Kali ini bakal coba untuk maju ke arah depan. Bion melakukan satu jam juga What? dan What? Iko. What is happening? Iko ditumbangkan di posisi ke-12 oleh EVOS Divine dan tidak berhenti sampai di situ. Mereka masih bertahan dan cukup lengkap 4 orang kali ini. Ya, keputusan dari Eco Esports yang sebetulnya ini udah benar-benar keputusan berharga banget. Mereka hindari fight tapi di area bawah juga ternyata Factory benar-benar berdarah. Ada Ahnaf terjatuh tapi masih bisa diselamatkan, terjatuh lagi dan tak bisa bangkit lagi. Dan Aura bakal masuk ke arah bawah, Bung Skyla. Yes, granat dilemparkan ke arah belakang. Masih ada time turner yang sangat on point kali ini. Aura mulai maju. Adian Halo. berhasil di down. Ada satu Rasya. tembakan dari seorang Rasya tapi Island of God harus cukup buat di posisi ke-10. Dua orang. Oh my God. Bion. Apaan tuh Bion? Tenang sekali meskipun dua rekannya, dua tankernya di bagian depan harus ditumbangkan. Tapi Bion dengan ketenangan hatinya, dengan mentalitas yang sangat luar biasa, cukup berbekal peluru pelontar dan beberapa granat, Aura Ignite rata di tangan Bion. Oh my God, Bion is not a human, man. Trust me, bukan manusia. Dan kali ini balik lagi to the game. Dragon Phoenix, satu orang sudah berhasil ditumbangkan. Pac-Man sudah berhasil mendapatkan satu orang lagi. Tapi Skybeats di kejauhan kali ini masih bisa ditahan. Yap, Dranix masih mendapatkan area ternyamannya, tetapi ancaman datang dari segala arah. Bagi teman-teman apinya harus terjatuh. Serangan bakal datang dari bagian atas terbang di sana. First Riders Eclipse, Susar dan granat sudah mulai dilemparkan, memberikan satu ledakan di arah Lion Kings. Harus sudah tereliminasi. Ya, zona sudah mulai bergerak juga dari sebelah kanan. Kalau lu lihat ada FR yang sedang mendekat ke daerah pertahanan dari Dragon Phoenix. Mereka sudah melakukan satu setupnya. Void Ordinary berada di posisi ke-7. Sementara RRQ secara perlahan tapi
pasti mulai masuk dari daerah bawah tanpa ada yang menyadari posisi mereka. Sementara DG bakal berhadapan dengan teman-teman dari EVOS Divine kali ini. M79 bakal coba untuk ditembakkan, masih belum menghasilkan. Bion coba untuk melakukan charge, masih ada satu time turner juga. Coba untuk langsung dihajar, berhasil menumbangkan satu orang lagi. Granat dilemparkan tapi tidak menghasilkan dari DG. Satu orang kali ini ditumbangkan dari seorang Skybeams. Bakal coba untuk memberikan satu pressure lebih. Chester dengan M79-nya masih miss. Reva masih coba untuk maju. Tembakannya miss lagi yang kedua. Di mana seorang Rasha berhasil menumbangkan satu orang tambahan. M79-nya akhirnya memakan korban, yaitu seorang Rasha. Dan menyisakan satu orang Bion melawan Chester. Dan juga satu player lagi dari DG. Sebegitu sulitnya untuk menumbangkan EVOS Divine, sebegitu sulitnya untuk menumbangkan Bion sendirian yang masih berdiri kokoh di tengah kecaman dunia yang melangsungkan serangan ke arah dirinya. Sudah mulai tergigit zona, bahkan DG yang melepaskan serangan pun sudah tidak lengkap lagi. Kali ini Dranix juga berfokus ke arah bawah karena FR masih berada di arah sana. EVOS-nya tumbang pada akhirnya karena Bion merelakan dirinya tereliminasi. Sementara fight-nya masih akan segera berlangsung, perebutan zona terakhir. Dranix bakal turun ke arah bawah. Shockwave sudah mulai ditekan seorang aimbot dan tembakan di area sana bersama dengan First Riders. Tentunya ini bakal sangat menyakitkan untuk dari Dranix. Aimbotnya sudah mulai jatuh di sana, terjatuh. Aimbot masih ada, berupaya masuk ke dalam zona. Udah gak ada gol lagi. Sousanya turun ke arah bawah. Pelontarnya masih belum connect juga. Dia punya gol dan Dragon Phoenix satu bang di posisi keempat. Tidak berhenti sampai di situ, kali ini FR masih coba untuk memberikan satu hal yang lebih lagi, tapi di bawah RRQ tidak melakukan apapun. They just enjoy the show. Tapi M79 dari seorang Chester berhasil menumbangkan dua orang sekaligus dari First Rider. Satu granat dilemparkan dari Legalot. Kapten terkuat di muka bumi berhasil mendapatkan 3 poin eliminasinya atas satu tim dari First Rider Eclipse. Ini bakal menjadi fight antara DG dan juga RRQ, di mana mereka bakal coba untuk maju ke arah depan. Granat mulai dibakar juga, dilemparkan ke arah seorang backman, masih bisa survive. Bye dan that's it. RRQ Kaizu takes the booyah. Raja di atas segala raja, dia berhasil memanfaatkan umpan yang sangat manis dari seorang Chester. Dari lawannya sendiri, dua player yang berhasil ditumbangkan oleh satu ledakan M79 dikeluarkan oleh seorang Chester ke arah FR. Dua orang tumbang, Chrononya agak sedikit terlambat, dua-duanya berhasil di revive. Legalot di waktu bersamaan lempar granat, dapat semuanya karena dua player dari FR udah gak sehat lagi. Satunya udah setengah darah kena satu ledakan, ditambah dengan adanya Alvaro. Ini membuat FR satu granat langsung tumbang di tangan seorang Legalot. Yang gue bikin bingung dari Legalot tadi, kayak granatnya itu pas banget ketika time turnernya tuh off. Bener-bener kayak pas banget off, granatnya masuk, dar, beres. Dan yang menjadi sangat pentingnya